Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bapak? kabarnya baik, Pak. Ya, di sini sebelum pembelajaran kita mulai, Pak Guru ingin menanyakan kabar anak-anak terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat, Alhamdulillah sehat Pak. Bapak. Oke. Di sini ada yang tidak masuk? Nopi, Pak. Nggak hadir, Nopi. Ya, kenapa kok tidak masuk? Iya, tadi katanya sakit, Pak. Oh, sakit, oke. Mari kita doakan semoga teman kita, anak-anak yang sedang sakit, Dengerilah Tuhan, ngomong dan ke depan bisa bertatap muka dengan kita semuanya. Amin. Sebelum pelajaran kita mulai, coba untuk dipimpin ketua kelasnya berdoa. Untuk Eva, silakan dipimpin doanya. Baiklah, teman-teman semua, sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin. Amin. Terima kasih anak-anak sudah berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Kenapa kita berdoa sebelum belajar? Supaya kita mendapatkan ilmu. Ketika kita mendengarkan ilmu bersama-sama, menjadikan ilmu itu bermanfaat untuk kita semua. Baiklah anak-anak, di sini Pak Guru akan menyampaikan materi pelajaran tentang menyayangi anak yatim. Yang tentunya kemarin minggu lalu kita sudah mempelajari apa sih isi kandungan surat Al-Ma'un. Nah, kemarin minggu lalu kita sudah belajar bersama tentang surat Al-Ma'un. Nah, pada kali ini kita memasuki bab yang pertama, memahami pesan pokok surat Al-Ma'un. Nah, sebelum Pak Guru mulai mata pelajaran ini, anak-anak bisa menyaksikan gambar apa yang ada di layar. Coba Pak Guru ingin tahu, Khairul, gambar yang pertama itu gambar apa? Sedang membaca Al-Quran, mengaji Bapak. Oke, Khairul kalau di rumah ngaji apa tidak? Ngaji Bapak, sore sampai Isya. Oh iya, pintar sekali. Oke, sekarang selanjutnya gambar yang kedua. Coba deskripsikan gambar yang kedua itu oleh Eva. Itu gambarnya apa? Iya, Pak. Itu gambar sedang memberi, ya bapak-bapak sedang memberi apa ya, sedekah ya? Ya. Sarung sama alat sholat ya, Pak ya? Ya, pintar. Iya. Itu gambar seorang bapak yang sedang memberi bantuan kepada anak yatim. Ya, anak-anak tahu anak yatim itu anak yang bagaimana? Anak yang tidak punya orang tua, Pak. Punya anak orang yang tua bapaknya itu meninggal. Bapaknya meninggal. Ya, anak yatim. Jadi anak yatim itu adalah anak yang ditinggal oleh orang tuanya, khususnya orang tua laki-laki. Untuk selanjutnya gambar yang ketiga, itu gambar apa anak-anak? Coba Maisaro. Anak-anak sedang memberikan sedekah kepada orang yang tidak punya. Atau orang yang tidak mampu. Ya, coba anak-anak pernahkah memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu? Pernah, Pak. Pernah, Jalan Pak. raya, Pak, ngasih amal. Iya, di jembatan, Pak. Ya. Jadi kalau kita membantu orang lain, insya Allah kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak sudah tahu apa gambar yang menjadi maksud tentang uraian berikut ini. Untuk melanjutkan materi berikutnya, kita akan mempelajari tentang tujuan pembelajaran surat Al-Ma'un. Jadi tujuan yang pertama adalah
Harapannya peserta didik dapat menjelaskan isi pokok surat Al-Ma'un dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan perilaku yang sesuai dengan isi pokok surat Al-Ma'un dengan benar. Jadi tujuan yang kita harapkan dalam pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Mari kita, sebelum kita mempelajari makna Al-Quran surat Al-Ma'un, Pak Guru ingin menjelaskan apa yang dimaksud surat Al-Ma'un. Jadi kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana cara membaca surat Al-Ma'un. Sekarang kita pelajari tentang berkaitan dengan makna surat Al-Ma'un. Kita saksikan bersama anak-anak. Coba sekarang bisa dibaca, Khairul, apa arti surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7? Coba dibaca. Baik, Bapak. Baik, Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Arti ataupun makna surat Al-Ma'un. 1. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? 2. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. 3. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. 4. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. 5. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. 6. Orang-orang yang berbuat riya. 7. Dengan enggan menolong dengan barang berguna. Sudah, Bapak? Ya, pintar sekali. Khairul sudah bisa membacakan arti atau terjemahan dari surat Al-Ma'un. Di dalam surat Al-Ma'un terdapat 7 ayat. Dan masing-masing ayat ini memiliki makna atau kandungan yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya, untuk memahami Quran surat Al-Ma'un, yang pertama, surat Al-Ma'un merupakan surat ke-107 yang berarti barang-barang berguna. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Kemudian surat Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah, sehingga surat Al-Ma'un disebut sebagai surat Makkiyah. Nah, setelah anak-anak mempelajari terjemah atau arti surat Al-Ma'un, Pak Guru ingin membagi kelompok anak-anak. Di sini masing-masing kelompok nanti Pak Guru akan berikan kertas. Ini kelihatan anak-anak kertasnya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, ini kertas ini nanti Pak Guru bagikan ke masing-masing kelompok. Nanti masing-masing kelompok mencatatkan jawaban yang sesuai pertanyaan yang Pak Guru tampilkan nanti. Jadi sekarang bisa dibentuk kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Kemudian nanti anak-anak bisa menuliskan di pojok kiri atas nomor urut kelompoknya. Silakan sekarang. Baik, Pak. Ini lembar kertasnya bisa diambil. Sudah, anak-anak? Sudah, Pak. Oke. Nah, kalau sudah mendapatkan kertas, setelah ini kalian perwakilan satu persatu masing-masing kelompok untuk menempelkan kertas ini di papan pertanyaan yang sudah ada. Oke, kelompok 1 sudah? Sudah, Pak. Oke, sudah. Oke, coba kelompok 1. Apa pesan surat Al-Ma'un di dalam ayat yang pertama? Coba Khairul. Yang pertama yaitu adalah orang-orang yang mendustakan agama. Oke, orang-orang yang mendustakan agama. Orang-orang yang mendustakan agama itu menurut surat Al-Ma'un itu ciri-cirinya bagaimana? Coba Khairul. Baik, Pak. Yaitu adalah orang yang menghardik anak yatim. Oke.
Oke, kenapa orang yang mendustakan agama itu dikatakan orang yang menghardik anak yatim dikatakan mendustakan agama? Kenapa, Khairul? Karena tidak menyayangi anak yatim, Pak. Iya, betul. Menghardik itu bisa Menyakiti, Pak. berkata keras atau menyakiti dengan perasaan, berkata-kata dengan nada yang tinggi, itu termasuk menghardik anak yatim. Oke, selanjutnya kelompok 2. Eva. Ciri yang kedua berdasarkan surat Al-Maun itu siapa yang mendustakan agama? Ciri yang kedua itu orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, Pak. Itu maksudnya bagaimana tidak menganjurkan memberi makan orang miskin? Apakah kita punya makanan terus orang miskin itu tidak kita beri atau kita abaikan atau bagaimana? Itu kalau kita melihat orang miskin, misal tetangga kita miskin, nah kita sedang makan tapi tidak mau memberi makan orang miskin, atau ada yang atau ada yang kelaparan, kita malah makan sendiri. Itu Ya, Pak, betul nggak Pak? Ya, betul sekali. Bentar ya. Betul sekali ya. Untuk selanjutnya kita pelajari, yaitu orang yang mendustakan agama itu sama orang yang berbohong. Jadi di dalam Islam, dari agama Islam, berdasarkan Quran surat Al-Maun ini, orang yang mendustakan agama yaitu yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim. Jadi ketika ada anak yatim yang sedang kesusahan, harus kita bantu. Kita harus punya rasa empati, simpati, dan bahkan membantu anak yatim. Kemudian yang kedua, orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Jadi ketika kita ada orang miskin, tetangga kita, di sekitar kita, kita harus bantu. Jangan kita makan enak, orang miskin di sekitar kita malah kelaparan. Nah, itu yang tidak betul. Jadi kalau dua perilaku ini kita ikuti, maka kita termasuk orang yang mendustakan agama. Baik, untuk selanjutnya kita tampilkan dari tugas kelompok berikutnya, yaitu tentang ciri orang yang celaka dalam sholat. Nah, di dalam surat Al-Maun dijelaskan, maka kecelakaan bagi orang yang sholat. Coba siapa yang bisa menampilkan hasil presentasinya tadi pertanyaan ini berdasarkan ciri dari orang yang celaka dalam sholat itu yang bagaimana? Coba kelompok 3 Maisaro. Saya Pak. Ya. Orang yang lalai dalam sholatnya. Oh ya. Menunda-nunda sholat. Menunda sholat itu bagaimana orang yang celaka dalam sholat? Apakah sholatnya sholat zuhur dikerjakan di sholat asar atau bagaimana? Apa menunda-nunda waktunya atau menunda-nunda waktunya sholat Pak? Ya, pinter. Anak-anak di rumahnya sholat semua? Sholat Pak. Sholat Pak. Satu hari satu malam ada berapa kali kita sholat? Ada 5. Ada 5 waktu kita sholat. Sholat itu harus di awal waktu, tidak boleh kita menunda-nunda sholat. Jika kita menunda-nunda sholat, maka kita akan menjadi orang yang celaka kelak di akhirat. Baik, untuk berikutnya kelompok 4. Nah, kecelakaan bagi orang-orang yang sholat itu orang-orang yang sholatnya lalai. Kemudian orang-orang yang berbuat riya. Orang-orang yang berbuat riya. Bisa dijelaskan, Khairul, apa itu pengertian riya? Riya itu sombong. Ya, sombong. Sombong dalam hal apa? Dalam contohnya beribadah terus atau dalam kehidupan sosialnya Bapak sama masyarakat. Contoh dia memberi amal
harus dilihat orang banyak. Berarti itu Bapak. Iya, berarti kita beramal, bersedekah, semuanya hanya karena ingin dipuji orang lain. Iya, itu namanya ria, sombong. Ria, ya. Jadi kalau kita beramal, bersedekah, sholat atau apapun beribadah yang tujuannya untuk dipuji orang lain, maka kita tidak punya pahala hanya karena kita ingin dipuji orang lain. Maka amal ibadah kita tidak ada gunanya. Oke. Kemudian orang yang sholat akan celaka jika, coba kelompok 5. Kelompok 5. Aan, ayo silakan. Orang yang akan celaka itu orang yang bagaimana? Orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna, Pak. Iya, orang yang enggan menolong dengan barang berguna. Artinya seperti apa maksudnya ini? Aan, bisa dijelaskan? Artinya menolong orang lain yang membutuhkan. Iya, tidak mau membantu ya. Tidak mau membantu di sekitar kita ada orang itu lagi butuh banget tapi nggak dibantu. Anak-anak pernah membantu orang? Kenapa? Pernah, Pak. Membantu apa contohnya? Ngasih jajan temen, Pak, yang kehabisan bakso. Saya kasih pinjam Aan pensil, Pak. Kemarin Aan nggak bawa pensil. Nah, saya ngasih saku ke Eva, Pak, nggak bawa uang. Pinter sekali, pinter. Ya. Itulah dari pesan pokok yang terkandung di dalam surat Al-Ma'un. Anak-anak sudah paham sekali tentang makna Quran surat Al-Ma'un. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang pertama, kelompok 1. Coba kelompok 1, angkat tangan. Kelompok 1 sudah? Sudah, Pak. Oke. Kelompok 1. Pertanyaan pertama, apa arti Al-Ma'un? Apa, Khairul? Iya, Pak. Al-Ma'un artinya barang-barang berguna. Ya, pinter, barang-barang berguna. Kemudian coba kelompok 2. Maisarah. Diturunkan di manakah surat Al-Ma'un? Di kota Mekah. Di kota Mekah. Pinter. Kemudian yang ketiga, Eva. Apa isi kandungan surat Al-Ma'un? Isi kandungan surat Al-Ma'un yaitu tentang kritik terhadap orang-orang yang tidak peduli dan anak yatim dan orang-orang yang lemah atau miskin serta orang yang lalai terhadap hakikat salat. Nah, pintar sekali anak-anak. Oke, pembelajaran pada hari ini anak-anak sudah paham apa sih arti dari surat Al-Ma'un. Kemudian selanjutnya dengan mempelajari surat Al-Ma'un kita bisa mengambil beberapa contoh sikap yang perlu kita teladani. Yang pertama adalah yaitu mencintai dan menyayangi anak yatim. Itu sikap yang perlu kita teladani. Kemudian hikmah yang kedua adalah menyayangi dan memberi makan orang miskin. Jadi ketika kita ada orang miskin di sekitar kita, kita harus sayangi, harus kita bantu ketika ada orang yang membutuhkan. Kemudian hikmah yang ketiga yaitu dengan menunaikan sholat dengan tepat waktu sesuai ketentuan dan khusyuk. Jadi kalau kita sholat harus sesuai dengan ketentuan yang diteladani oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian untuk yang ketiga, hindari perbuatan riya. Kita tidak boleh berbuat riya. Dalam beribadah kita harus ikhlas, dalam beramal kita harus ikhlas tanpa ada embel-embel ingin dipuji orang lain. Sebelum materi pelajaran ini kita tutup, mari kita bernyanyi bersama-sama.
Coba siapa yang bisa menyanyikan lagu Pelajar Pancasila? Saya, Pak. Oke, kita nyanyi bareng ya. Dengan Ya. Oke, coba Eva dipimpin. Ayo, Nah, mari teman-teman kita bernyanyi Pelajar Pancasila bersama-sama. 1, 2, 3. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Esa dan berarti mulia berneka gotong royong mandiri kreatif dan berlatih. Oke, tepuk tangan. Hafal ya anak-anak. Yang hafal bisa dicatat. Besok kita pertemuan minggu depan kita nyanyi bersama-sama. Oke, anak-anak masih semangat? Semangat, Pak. Mari kita bangkitkan semangat kembali. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Anak-anak yang hebat dan yang telah belajar pada hari ini sangat bermanfaat untuk anak-anak kelak nanti. Boleh? Oke. Sebelum pelajaran kita tutup, mari kita akhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh Khairul. Ayo coba ketua kelas. Baik, Bapak. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dulu, teman-teman. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk masa depannya kita semuanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa aminus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Selesai. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan apa yang menjadi niatan kita belajar pada hari ini diberikan pelajaran dan ilmu yang berguna bagi kita semua. Untuk itu pelajaran Quran sudah selesai. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.